Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan. Terima kasih sudah mengklik video saya. Nama saya Yarsel Adam, dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara budidaya tanaman singkong. Tanaman ubi singkong adalah salah satu jenis makanan pokok yang juga bisa diolah menjadi berbagai produk makanan. Proses penanaman yang mudah membuat banyak orang tertarik untuk membudidayakannya. Sebelum mengetahui cara budidaya tanaman singkong, ada baiknya jika kamu mengetahui kondisi lahan, iklim, serta hal-hal lainnya yang dapat dikatakan cocok untuk menanam ubi kayu ini. Cara budidaya tanaman singkong yang pertama adalah dengan menyiapkan bibit berupa stek batang bagian bawah sampai tengah. Bibit yang dipilih ini berasal dari tanaman induk yang berumur 10-12 bulan dengan diameter sekitar 2,5 cm. Pastikan tanaman induk belum ditumbuhi tunas-tunas baru. Langkah selanjutnya yaitu kita menyiapkan media tanam. Kita harus menyiapkan media tanam dengan pengukur kadar pH tanah menggunakan kertas lakmus pH meter. Selanjutnya, bersihkan lahan dari gulma, bajaklah tanah, lalu bentuk bedengan tanah. Jika sudah selesai digarap, taburkan kapur kalsit dengan dosis 1-2,5 ton per hektar. Fungsi pengapuran sendiri adalah untuk menaikkan kadar pH tanah yang asam atau tanah gambut. Selanjutnya kita masuk kepada penanaman bibit. Caranya yaitu runcingkan ujung bawah stek batang, lalu tanam dengan kedalaman 5-10 cm. Untuk tanah yang berair atau lembab, stek batang cukup ditancapkan, tidak terlalu dalam. Lalu kita masuk ke tahap pemeliharaan, yaitu penyulaman dan pencabutan gulma, lalu menggemburkan tanah. Dan selanjutnya itu pemangkasan tunas, dan tidak lupa dengan pemupukan. Jenis pupuk yang dipakai pada cara budidaya tanaman singkong adalah pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk KCL. Pemberian pupuk dilakukan saat masa tanam 2-3 bulan dengan pembandingan NPK 1/4 banding 1/1/4. Lalu masuk yaitu penyiraman, penyemprotan pestisida, dan pembasmi hama. Dan tahap selanjutnya itu memanen. Selanjutnya kita masuk ke tahap panen, yaitu kita harus mengetahui ciri-ciri dan umur panen pada tanaman singkong. Singkong dapat dipanen pada saat pertumbuhan daun bawah mulai berkurang, warna daun mulai menguning, dan banyak yang rontok. Umur panen tanaman singkong telah mencapai 6-8 bulan untuk varietas gajah dan 9-12 bulan untuk varietas dalam. Cara panennya sangat mudah, yaitu singkong dipanen dengan cara mencabut batangnya dan umbi yang tertinggal diambil dengan cangkul atau garpu tanah. Setelah kita angkut atau kita kumpulkan, selanjutnya kita lakukan tahap penyortiran atau penggolongan. Setelah itu kita masuk ke tahap pengumpulan. Hasil panen dikumpulkan di lokasi yang cukup strategis, aman, dan mudah dijangkau oleh angkutan. Karena penyortiran umbi singkong dapat dilakukan setelah semua pohon dicabut dan ditampung dalam suatu tempat. Penyortiran dilakukan untuk memilih umbi yang berwarna bersih, terlihat dari kulit umbi yang segar, serta yang cacat terutama terlihat dari ukuran besarnya umbi serta bercak hitam atau garis-garis pada daging umbi. Setelah itu, selanjutnya kita masuk kepada pengemasan dan pengangkutan. Pengemasan umbi singkong bertujuan untuk melindungi umbi dari kerusakan selama dalam pengangkutan. Untuk pasaran antar kota atau dalam negeri, dikemas dan dimasukkan ke dalam karung-karung goni atau keranjang terbuat dari bambu agar tetap segar.
Khusus untuk pemasaran antar pulau maupun diekspor, biasanya umbi singkong ini dikemas dalam bentuk gaplek atau dijadikan tepung tapioka. Kemasan selanjutnya dapat disimpan dalam karton atau plastik-plastik dalam berbagai ukuran sesuai permintaan produsen. Setelah dikemas, umbi singkong dalam bentuk segar maupun dalam bentuk gaplek atau tapioka diangkut dengan alat transportasi baik tradisional maupun modern ke pihak konsumen, baik dalam maupun luar negeri. Dan itulah cara budidaya tanaman singkong terbaik menurut penjelasan saya tadi. Jika ada salah atau pertanyaan, silahkan beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe jika channel ini bermanfaat buat teman-teman atau rekan-rekan semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.